Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bil khairin walhamdulillah. Saya Besek Desi Amelia dengan NIM I1A220001 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas ganjil atau R001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, di sini Besek menjelaskan materi yang berjudul Sintaksis dalam Bahasa Arab Ilmu Nahwu. Sebelum Besek menjelaskan sintaksis dalam bahasa Arab ilmu nahwu, di sini Besek akan menjelaskan sedikit apa itu sintaksis. Ada yang tahu apa itu sintaksis? Kata sintaksis berasal dari kata Yunani sun yang artinya dengan dan tatein yang artinya menempatkan. Nah, istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata menjadi kalimat. Nah, dapat juga dikatakan secara harfiah. Secara harfiah, kata sintaksis mempunyai arti penataan bersama atau pengaturan. Yang tadi Besek menjelaskan sintaksis, sekarang sintaksis dalam ilmu lugha. Sintaksis itu mendeskripsikan bagaimana kalimat dibangun dari kosakata. Selain itu, dalam sintaksis juga mendeskripsikan kelas kata apa yang memiliki potensi untuk menempati posisi tertentu dalam kalimat, jenis-jenis kalimat, dan perubahan-perubahan kalimat. Selain itu, dalam suatu bahasa, pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah atau aturan-aturan pembentukan frase, kelompok kata, dan aturan-aturan pembentukan kalmiah, atau meneliti pola frase dan macamnya identitas masing-masing frase tersebut. Nah, struktur masing-masing frase kan juga ada, dan tipe masing-masing frase kan juga ada nih. Jadi hubungan semantis antar anggota sebuah frase itu dapat kita uraikan, dan dapat dikatakan juga bahwa istilah identitas adalah nahwu. Selain sintaksis dalam ilmu lugha kan ada juga struktur sintaksis Arab. Dari segi makna, di dalam bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah, struktur sintaksis dibedakan menjadi dua macam, makna sintaksis umum dan makna sintaksis khusus. Makna sintaksis umum ini adalah makna gramatikal secara umum yang dapat dipahami dari sebuah kalimat atau ungkapan. Contohnya kan seperti misalnya Ahmadu musafirun. Makna sintaksisnya kan kalimat berita yang artinya Ahmad pergi. Sedangkan makna sintaksis khusus adalah makna gramatikal yang dapat dipahami melalui kedudukan kata dalam kalimat. Contohnya al-walad nama. Makna sintaksis khususnya dari al-walad adalah fa'il atau subjek. Dan ungkapan lain juga bisa membedakan makna. Misalnya
ma darabtu Zaidan, yang artinya aku tidak memukul Zaid. Nah, itu juga bisa. Karena sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang kata di dalam kalimat, maka perlu dipaparkan kedudukan kata-kata bahasa tersebut jika berada di dalam kalimat al-lughatul arabiyah atau bahasa Arab. Ada beberapa kata yang bisa menjadi unsur pembentukannya. Baik kalimat itu adalah kalimat nomina atau jumlah ismiyah, dan juga kalimat verba atau jumlah fi'liyah. Di antaranya yaitu mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Yang pertama ini mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang menjadi permulaan sebuah kalimat atau yang terdapat pada awal sebuah kalimat. Nah, sedangkan dalam nahwu wadih itu dikatakan bahwa mubtada adalah isim yang mengawali sebuah kalimat. Menurut Muhammad Ali Al-Khuli mendefinisikan mubtada sebagai isim yang menjadi permulaan sebuah klausa dan memberikan dan menunjukkan khobar dari isim tersebut. Mubtada itu dilihat dari segi maknanya dapat berupa fa'il atau objek atau adatu atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu contohnya seperti al-muradatu rahimatun, yang artinya para pesawat itu penyayang. Pada contoh kata berkedudukan sebagai mubtada yaitu marfu dengan harokat dhammah karena merupakan jamu annas salim, Batasan-batasan dan syarat-syarat secara umum mubtada itu kan ada al-ismiyah, nomina, ada al-ibtidaiyah, itu permulaan, ada al-ta'rif, itu definit, dan ada juga bebas dari faktor-faktor kata yang bisa mempengaruhi perubahan bentuk, dan al-ihbar anhu, itu penyampaian berita. Al-ismiyah atau nomina ini kan mubtada harus terbentuk dari isim nomina, karena kalimat nomina merupakan sebuah identifikasi yang berarti menggambarkan tentang sesuatu, baik berupa isim yang berkenaan dengan hakikat sesuatu, keadaan, benda mati, atau makna mubtada meliputi segala sesuatu yang empiris yang berbentuk dari berbagai umur, ataupun sesuatu yang ada dalam khayalan atau sesuatu yang diragukan keberadaannya. Selanjutnya itu al-ibtidaiyah atau permulaan. Subjek atau mubtada harus merupakan kata yang permulaan yang mengalami sebuah kalimat. Kata permulaan yang jelas lafaznya atau yang dapat dipahami lafaznya itu dalam bentuk kalimat dan dimaksudkan sebagai bagian yang memberikan keterangan, walaupun dalam tata letaknya bisa di belakang predikatnya. Selanjutnya al-ta'rif atau definit. Mubtada harus berbentuk dari kata yang ma'rifah, ialah kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu, sehingga
membuat mutakallim, orang yang berbicara dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Dan para ulama nahwu sepakat dalam hal peniadaan mubtada dari isim nakiro yang tersembunyi atau tidak jelas, itu karena dalam kalimat nakiro tidak menunjukkan kejelasan makna dan keberadaan suatu fakta. Ada juga bebas dari faktor-faktor kata yang bisa mempengaruhi perubahan bentuk. Itu maksudnya bahwasannya mubtada harus terbebas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kata secara sintaksis yang berupa fiil atau kata kerja maupun huruf yang masuk dalam suatu kalimat seperti kana wa ahwatuha, af'al al-muqarrabah wa ar-raja wa asyuru, dan af'al al-qalb, al-af'al, dan juga inna wa ahwatuha. Al-ikhbar anhu itu penyampaian berita. Pada dasarnya dalam jumlah ismiyah, sebuah isim menunjukkan hubungan antara pembicara dan pendengar yang mana terdapat maksud yang diusung oleh pembicara untuk dikenalkan kepada pendengar, yang berupa sebuah kabar atau berita maklumiyah dapat diketahui atau jelas. Dalam jumlah ismiyah harus terdapat dua unsur, yang mana salah satunya adalah unsur yang bersifat maklum atau jelas, dapat diketahui, dan lainnya majhul atau tidak jelas, itu tidak dapat diketahui. Unsur yang maklum merupakan pembuka atau permula sebuah kalimat yang disebut sebagai mubtada. Yang pertama mubtada, terus yang kedua ini khobar. Khobar ini kan kata yang melengkapi makna mubtada atau kata yang merupakan bagian dari pembentuk jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Itu kan dalam kalimat nomina atau jumlah ismiyah. Contohnya seperti al-mudarrasu hadirun, guru itu datang. Khobar selalu mengikuti mubtada dari segi jumlah tunggal, dual maupun jamak. Begitu juga dari segi jenisnya, baik itu masukin muzakkar atau muannas. Misalnya seperti al-mudarrisu hadiru, al-mudarrisani hadironi, terus al-mudarrisu wa talibu hadironi, al-madrasatani hadirotani, al-madrasuna hadiruna, al-madrasatu hadiratu. Kan ada mubtada, khobar. Nah, ini fiil. Fiil dalam bahasa Arab dikenal ada fiil madi, fiil mudhari, terus fiil amr. Nah, fiil madi kan adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah lalu dan selesai dikerjakan. Sedangkan fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang sedang atau akan datang. Dan fiil amr adalah kata yang menunjukkan arti perintah pada waktu yang akan datang. Contohnya seperti doroba aliyun baban, Ali sudah memukul pintu. Dan contohnya lagi seperti yadribu zaidun,
Zaid akan memukul. Nah, selanjutnya fa'il. Fa'il atau subjek dalam bahasa Arab adalah nomina yang berada setelah kata kerja. Fa'il dalam bahasa Arab selalu dalam keadaan marfu. Itu contohnya seperti Ja'a ar-rajulu, seorang laki-laki telah datang. Nah, yang terakhir ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini isim mansub nomina akusatif yang terletak setelah fi'il atau kata kerja dan fa'il subjek. Di dalam bahasa Arab al-lughatul arabiyah, maf'ulun bi ada yang berupa isim zohir yang jelas dan ada yang berupa isim domir, kata ganti. Misalnya untuk maf'ul yang berupa isim zohir nih, misalnya seperti saudara laki-lakimu membaca buku. Bentuk kesalahan sintaksis dan pembentulannya, contohnya bentuk kesalahannya itu isim isyarah. Kesalahan sintaksisnya itu illa hazihi ta'lif. Pembentulan sintaksisnya itu illa haza ta'lif. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.